sedikit aja nih Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ikut guru penggerak itu alhamdulillah kami merasakan satu, yang pertama adalah banyak ilmu. Terus saya sedikit cerita lagi, ketika kami Lokakarya kemarin ternyata kami juga dapat uang saku. Jadi di akhir itu ternyata ada amplopnya Bapak Ibu. Dan di setiap kegiatan itu memang betul-betul safety, jadi standarnya memang standar dari pemerintah pusat, dan anggarannya itu langsung diberikan melalui kementerian, yaitu kalau di LPMP sekarang itu P4TK. Karena P4TK yang paling dekat di daerah Pasuruan adalah P4TK PKN dan IPS yang ada di Batu. Nah, langsung dikoordinasi dengan itu. Jadi anggaran yang diberikan kepada guru penggerak itu sangat luar biasa, karena memang ini adalah reinstra dari program pemerintah yang menjadi program unggulan dari Mas Menteri yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak pengawas tadi. Yang kedua, selain uang saku, kami juga mendapatkan kuota Bapak Ibu. Jadi kuota gratis selama mengikuti pembelajaran selama daring. Jadi satu bulannya berapa Pak ya? 150 gitu. Alhamdulillah kemarin ketika kami di Lokakarya ketiga kami dapat 750. Itu kami juga sebenarnya itu kalau saya merasa itu bonusan gitu. Karena kami tidak membayangkan sebelumnya loh, ternyata dapat ini. Oh ternyata ketika Lokakarya kita juga dapat uang saku. Kemudian ketika kita swab itu juga ada gantinya. Jadi artinya kita cuma langsung datang Lokakarya. Biasanya kalau di Kabupaten Pasuruan itu kita di Hotel Horizon sama Hotel Dalwa. Kita tidak pernah membayangkan pernah bisa masuk Hotel Horizon. Kita alhamdulillah sudah 3 kali masuk Hotel Horizon Pak ya, alhamdulillah. Jadi di situ memang betul-betul kami diajak refreshing. Jadi refreshing dalam artian kita ya paling tidak ketika kita pembelajaran praktek di kelas itu kita refleksi bersama-sama di dalam sebuah komunitas se-Kabupaten Pasuruan untuk membedah, kemudian bercerita sama. Jadi di sini kita juga bercerita tentang apa sih yang sudah kita lakukan di dalam kelas. Selebihnya ternyata kok ada kemudian ada harus jadi waskola dan sebagainya, itu kami tidak membayangkan sama sekali. Karena terus terang kami di sini tidak ada orientasi ke sana. Jadi kebetulan saya sendiri masih merasa kurang lebih masih, kalau dengan panjenengan semuanya masih pengalamannya masih jauh gitu. Jadi kami di sini masih jauh dengan pengalaman mengajar. Cuma kami memiliki satu ya visi yang sama, yaitu membawa kemajuan anak didik kita ke depan agar mereka tumbuh sesuai dengan kodrat zaman yang ada. Jadi intinya kalau di filosofi Ki Hajar Dewantara kemarin adalah menuntun anak agar tumbuh sesuai dengan kodrat zaman yang ada. Kodrat zaman seperti apa? Jadi kodrat zaman kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang, 20 yang akan tahun yang akan datang. Karena dulu saya refleksi diri ketika saya kelas 6 SD, kelas 5 SD, saya tidak kenal namanya HP. Saya melihat ada seorang teman saya yang menggunakan telepon yang besar itu berarti wah ini sewoge berarti termasuk orang yang di atas rata-rata. Tapi sekarang ketika 20 tahun kemudian HP itu adalah menjadi sebuah kebutuhan. Saya yakin panjenengan kalau misalkan berangkat ke sekolah tidak bawa HP pasti pulang. Betul Bapak Ibu? Karena apa? Karena ini menjadi sebuah hal kebutuhan. Artinya apa? Semua informasi, baik itu informasi layanan pekerjaan, baik itu melalui media sosial dan lain sebagainya, semuanya ada melalui HP. Apalagi seperti saudara saya dari teman FHK 3 ini ya, alhamdulillah ini semuanya juga karena HP. Tidak mungkin kita bersosialisasi dengan teman-teman dari kabupaten, dari provinsi lain untuk menyampaikan visi untuk bagaimana kita memperjuangkan nasib tentang guru honorer itu juga dengan menggunakan media sosial. Artinya apa? Jadi mari kita bersama-sama merestorasi diri kita agar anak didik kita itu ternyata sekarang sudah menjadi YouTuber Bapak Ibu. Mereka juga sudah mendapatkan income dari TikTok. Saya cerita sedikit gitu. Jadi siswa murid saya itu kelas 6, saya juga kaget. Itu ternyata
kemarin itu dapat penghasilan 3 juta dari akun Alfi Channel namanya, Alfi Channel. Jadi dia sudah bisa coding Bapak Ibu. Jadi coding itu adalah bahasa pemrograman di komputer. Jadi ternyata followernya sudah sampai 10.000. Saya kalah jauh Bapak Ibu. Saya kalah jauh. Jadi justru saya artinya apa? Kodrat zaman seperti ini memang sudah berjalan, dan kalau kita tidak menyelesaikan seperti itu mungkin kita juga akan ketinggalan jauh. Mungkin itu dari kami. Artinya semoga kegiatan atau pendidikan guru penggerak ini menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk maju bersama-sama, bergerak bersama-sama. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah satu, adalah memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Bukan untuk jadi kepala sekolah Bapak Ibu, jadi bukan untuk menjadi siapa-siapa, tapi satu yang harus kita yakini bersama adalah kita harus berevolusi, kita harus berestorasi bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pasuruan dan wabil khusus di Kecamatan Pandan ini bisa maju dan tidak kalah bersaing dengan siswa-siswa didik lainnya. Demikian mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu saudara kami, yaitu Muhammad Zakaria. Beliau ini dari SDN Kebunwaris Bapak Ibu. Kebetulan saya tadi belum perkenalan lagi, nama saya adalah Wendy Widianto. Dulu sesama perjuangan dengan Pak Huda. Saya dulunya di Kebunwaris juga sama Pak Yaya, dan saya sekarang di SDN Duren Sewu 1 Kecamatan Padaan. Ada Bu Nur Alifah mungkin. Ada Bu Nur Alifah dari Banjarkesen? Ada gitu. Nah, Bu Nur Alifah itu rekan saya juga, alhamdulillah kemarin masuk di P3K, alhamdulillah, barakallah. Jadi kemudian ada teman kami juga dari SD Ma'arif Inovatif, yaitu Bumi. Beliau itu adalah sekarang mengajar di kelas 6. Terima kasih Bapak Ibu.